Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini saya mengambil tema yaitu menghidupkan malam dengan Qiyamul Lail. Jamaah yang dirahmati Allah. Bayangkan sebuah pemandangan, malam telah larut, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Kota tertidur lelap, jalanan sepi, lampu-lampu rumah padam, tidak ada suara kecuali desir angin dan gemerisik daun. Di saat itulah ada seseorang yang justru bangun. Dia meninggalkan kasur empuknya, dia mengambil air wudhu yang dingin, dia menggelar sajadah dan dia berdiri di hadapan Allah. Sendirian dalam keheningan malam, bermunajat kepada Rabb-Nya. Tahukah Anda apa yang terjadi di langit saat itu? Tahukah kita siapa yang turun di sepertiga malam terakhir? Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Subhanallah. Allah yang Maha Agung, pencipta langit dan bumi, raja dari segala raja, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan dia bertanya, adakah yang berdoa? Adakah yang meminta? Adakah yang beristighfar? Pertanyaannya, di mana kita saat Allah bertanya seperti itu? Apakah kita bangun menyambut tawaran Allah? Atau kita masih terlelap dalam tidur? Malam ini di malam ke-25 bulan Ramadan, yang sangat mungkin adalah Lailatul Qadar. Mari kita bicara tentang Qiyamul Lail, ibadah yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat wajib, ibadah yang menjadi ciri khas orang-orang soleh, ibadah yang membedakan antara orang biasa dan orang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, apa itu Qiyamul Lail? Qiyamul Lail secara bahasa berarti berdiri di malam hari. Secara istilah, Qiyamul Lail adalah mengisi waktu malam dengan ibadah. Bisa dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan bermunajat kepada Allah. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, Qiyamul Lail adalah menyibukkan diri dengan sholat, zikir, tilawah, ataupun ibadah lainnya di sebagian besar atau sebagian waktu malam. Nama-nama sholat malam yaitu 1. Qiyamul Lail, sebutan untuk ibadah di malam hari. Tahajud, yaitu sholat malam setelah tidur terlebih dahulu. Tarawih, Qiyamul Lail khusus di bulan Ramadan. Witir, sholat ganjil yang menutup sholat malam. Jadi waktu terbaik untuk Qiyamul Lail itu bisa dilakukan kapan? Di malam hari setelah Isya. Namun waktu terbaiknya adalah sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit dunia. Rasulullah bersabda tentang sholat malam Nabi Daud, ya, ahabus sholati ilalahi salatu Daud karena yanamu nisfal laili wa yaqumu sulsahu wa yanamu sudusah. Sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat Daud. Dia tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, lalu tidur seperenamnya. Artinya Nabi Daud sholat malam di sepertiga tengah malam, setelah tidur dan sebelum subuh. Ini adalah waktu yang paling utama. Jamaah yang dirahmati Allah, Qiyamul Lail memiliki keutamaan yang sangat besar. Jadi ada beberapa di antaranya, yaitu sholat terbaik setelah sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, Adalus
sholati badas, salatil maktubati, salatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi dari sekian banyak sholat sunnah, itu duha, rawatib, istiqaroh, dan yang lainnya, sholat malam adalah yang paling utama. Tidak ada sholat sunnah yang melebihi keutamaannya. Kemudian ciri-ciri orang yang soleh. Allah memuji hambanya yang bangun di malam hari. Kanu kulilam minal laili ma yaja'un wabil asyari istighfirun. Mereka sedikit sekali tidur di malam, dan di akhir malam mereka memohon ampunan. Quran surat Jariyat 17-18. Ini adalah ciri penghuni surga. Mereka tidak banyak tidur di malam hari, mereka mengisinya dengan ibadah dan istighfar. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, waktu doa mustajab. Seperti di dalam hadis pembuka, di sepertiga malam terakhir Allah turun dan bertanya, adakah yang berdoa? Ini adalah waktu di mana doa itu sangat mustajab. Allah sendiri yang menawarkan untuk mengabulkan. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, innal fil laili la sya'atan la yufarriquhal abdu ya'udubi qair ila at-tahulahu iya wa dalika kula laila. Sungguhnya di malam hari ada waktu yang jika seseorang hamba berdoa meminta kebaikan, Allah pasti mengabulkan, dan itu terjadi setiap malam. Kemudian yang keempat yaitu jalan menuju surga. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas asifus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wa nasu nizam tadulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika manusia tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sholat malam adalah salah satu tiket menuju surga. Orang yang istiqomah dengan qiyamul lail dijamin masuk surga dengan selamat tanpa hisab yang berat. Kemuliaan orang beriman yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saraful mukmini qiyamuhu bilail wa izuhu istiqna aninas. Kemuliaan orang beriman adalah qiyamul lail, dan kehormatannya adalah tidak tergantung pada manusia. Ingin mulia, bangunlah di malam hari. Saraful mukmin, kemuliaan orang beriman ada pada qiyamul lail. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang keenam adalah cahaya di hari kiamat. Para ulama menyebutkan bahwa orang yang rajin qiyamul lail akan memiliki cahaya di wajahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Hasan Al-Basri berkata, mengapa wajah orang-orang yang sholat malam begitu bercahaya? Karena mereka menyendiri bersama Ar-Rahman. Maka Allah mengenakan kepada mereka cahaya dari cahayanya. Bagaimana dengan qiyamul lail Rasulullah? Beliau adalah teladan terbaik. Mari kita lihat. Beliau sholat sampai kaki bengkak. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu min al-laili hatta tata fatohara kadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini padahal Allah telah menyampaikan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syukur, tidaklah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Subhanallah. Rasulullah
yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosanya, tetap sholat malam sampai kakinya bengkak. Karena beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana dengan kita yang dosanya masih menumpuk? Kemudian yang kedua, beliau membaca Quran itu dengan menangis. Dalam sholat malamnya, Rasulullah membaca Al-Quran dengan sangat khusyuk. Beliau menangis saat membaca ayat-ayat Allah. Hudzaifah pernah sholat di belakang Rasulullah dan berkata, beliau membaca dengan tartil, tenang. Ketika melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Ketika melewati ayat doa, beliau berdoa. Ketika melewati ayat yang ta'awudz, beliau memohon perlindungan. Kemudian yang ketiga, beliau sholat 11 atau 13 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, makana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi khairihi ala ida asrata rakaat. Rasulullah tidak pernah menambah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Di dalam riwayat lain disebutkan 13 rakaat. Ya pasti beliau tidak banyak rakaat tapi sangat panjang dan khusus. Itu yang pastinya. Panjang dan khusyuk. Tetapi setiap bisa mencapai setengah jam atau lebih. Kemudian yang keempat, beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Adalah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah dalam keadaan apapun, sehat ataupun sakit, di rumah atau berpergian. Beliau tetap melaksanakan, bahkan saat perang sekalipun beliau tetap qiyamul lail. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.